Selamat datang di Eterna Point, sebuah ruang di mana setiap cerita bukan sekadar kata-kata, melainkan cermin bagi jiwa kita semua. Di sini, kami merajut kisah-kisah tentang makna kehidupan, pelajaran moral yang terlupakan, dan inspirasi yang sering kali tersembunyi di sudut-sudut jalan yang kita lewati setiap hari. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dua orang yang mengalami nasib yang sama bisa mendapatkan respon yang berbeda dari dunia? Hari ini, kami akan membawa Anda ke sebuah perempatan jalan yang ramai. Di sana, berdiri dua pria yang sama-sama kehilangan penglihatan. Yang satu menyodorkan kesedihan dalam sebuah kaleng kosong, sementara yang lain meniupkan nada-nada kebahagiaan melalui sebuah melodi. Mari kita simak bagaimana sebuah harmoni bisa mengubah kegelapan menjadi cahaya, dan mengapa suara kebahagiaan selalu terdengar lebih nyaring daripada rintihan pilu. Di tengah hiruk-pikuk perempatan kota yang tak pernah tidur, ribuan pasang mata menatap layar ponsel, memperhatikan lampu lalu lintas, atau sekadar memandang jalanan dengan terburu-buru. Namun, di sudut yang sama, ada dua orang yang menjalani hidup dalam dunia yang berbeda. Bagi mereka, warna-warni lampu kota hanyalah cerita lama, dan cahaya matahari hanyalah rasa hangat yang menyentuh kulit. Mereka berdiri berdampingan di trotoar yang sama, menghirup debu kendaraan yang sama, namun membawa pesan yang sangat berbeda bagi siapapun yang lewat. Matahari tepat berada di atas kepala, menyengat kulit siapapun yang berdiri di trotoar itu. Di perempatan jalan yang paling sibuk di kota ini, dua orang pria berdiri tegak. Mereka adalah tetangga dalam kegelapan, dipisahkan hanya oleh jarak 2 meter, namun dibedakan oleh cara mereka memandang hidup. Pria pertama namanya Bakti. Ia berdiri dengan bahu yang merosot, seolah beban dunia menekan pundaknya setiap detik. Tangannya memegang kaleng karat yang ia goyang-goyangkan dengan ritme yang monoton. Kring, kring. Suara itu kering, sepi, dan penuh keputusasaan. "Tolong kasihannya, Tuan." "Nyonya, saya belum makan dari kemarin," rintihnya pelan, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin bus dan klakson yang saling bersahutan. Orang-orang lewat begitu saja, menganggap rintihannya sebagai bagian dari kebisingan kota yang mengganggu. Di sampingnya berdiri Aris. Wajahnya tengadah ke langit, seolah ia bisa merasakan kehangatan matahari sebagai pengganti penglihatan. Di tangannya ada sebuah biola tua, instrumen yang senar-senarnya sudah mulai aus, namun suaranya tetap jernih. Aris mulai menggesek biolanya, memainkan nada yang lembut namun bertenaga. Ia tidak meminta, ia justru memberi sebuah melodi di tengah kekacauan lalu lintas. Waktu terus berjalan, seorang wanita kantoran yang tampak stres berhenti sejenak di depan Aris, menarik napas dalam-dalam seolah musik itu adalah oase, lalu menjatuhkan selembar uang besar sebelum pergi dengan senyum tipis. Seorang anak kecil melepaskan genggaman ibunya hanya untuk menaruh koin ke dalam kotak biola Aris sambil bertepuk tangan kecil. Sementara itu, Bakti hanya bisa mendengar langkah-langkah kaki yang menjauh darinya. Kalengnya tetap ringan. Hatinya mulai dipenuhi rasa pahit. Mengapa dunia begitu tidak adil? Pikirnya. Kami sama-sama buta, kami sama-sama lapar, tapi mengapa mereka hanya melihat dia? Saat langit mulai berubah warna menjadi ungu kemerahan, pemandangan indah yang hanya bisa mereka bayangkan melalui aroma udara sore. Keramaian mulai menyusut. Aris menyudahi permainannya, memasukkan biolanya ke dalam tas kain yang lusuh. Ia berjalan perlahan menuju Bakti, mengikuti bunyi kaleng yang kini sudah berhenti bergoyang. Tanpa sepatah kata pun,
Aris merogoh kantongnya yang penuh dan menuangkan sebagian besar isinya ke dalam kaleng bakti. Suara logam yang beradu dan gemerisik uang kertas memenuhi kesunyian di antara mereka. Bakti tertegun. Tangannya gemetar merasakan kalengnya yang tiba-tiba menjadi berat. "Kenapa, Aris?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku mendengarnya seharian. Mereka berhenti untukmu. Mereka mencintaimu. Sedangkan aku hanya bayangan yang mereka hindari. Mengapa kau membagi hasil keringatmu padaku?" Aris meletakkan tangannya di bahu Bakti yang masih kaku. "Sahabatku," ucap Aris lembut. "Orang-orang di jalanan itu, mereka sudah membawa beban yang berat di kepala mereka. Mereka sudah memiliki cukup kesedihan. Jika kita menyodorkan kesedihan yang lain, mereka akan menutup mata dan hati mereka karena mereka tidak sanggup memikul lebih banyak lagi." Aris terdiam sejenak, lalu tersenyum manis. Kita memang tidak bisa melihat cahaya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Aku ingin kau tahu bahwa suara kebahagiaan, musik ini, selalu bisa menghasilkan lebih banyak daripada suara kesedihan. Karena saat kita memberi mereka sedikit ketenangan, mereka akan membalasnya dengan rasa syukur. Malam itu, di perempatan yang sudah sepi, Bakti tidak hanya pulang dengan kaleng yang penuh uang. Ia pulang dengan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah kesadaran bahwa meski matanya tertutup, ia masih memiliki kekuatan untuk mengubah bagaimana dunia memandangnya. Bukan dengan meminta belas kasihan, tapi dengan menawarkan keindahan. Dunia seringkali menjadi cermin dari apa yang kita pancarkan. Jika kita terus-menerus menonjolkan kesedihan dan penderitaan, orang cenderung akan merasa terbebani dan menjauh. Namun, jika kita menawarkan sesuatu yang positif, seperti karya, senyuman, atau bantuan, orang akan lebih tergerak untuk mendekat dan menghargai kita. Meskipun dalam keterbatasan, Aris memilih untuk memberi lewat musik daripada hanya meminta lewat kaleng. Pesan moralnya adalah setiap orang, sekecil apapun kondisinya, pasti memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan kepada dunia. Jangan fokus pada apa yang tidak kamu miliki, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu berikan. Banyak orang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Mereka membutuhkan obat berupa inspirasi atau kebahagiaan, bukan tambahan beban kesedihan. Itulah mengapa suara kebahagiaan selalu menghasilkan lebih banyak daripada suara kesedihan, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari semua orang. Meskipun kedua tokoh tersebut tidak bisa melihat cahaya secara fisik, Aris membuktikan bahwa ia bisa menciptakan cahaya bagi orang lain melalui musiknya. Ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik tidak boleh membatasi nilai dan martabat kita sebagai manusia. Tindakan Aris membagi uangnya menunjukkan bahwa sesama orang yang berjuang harus saling menguatkan, bukan bersaing. Ia tidak merasa lebih hebat, melainkan ingin merangkul temannya agar bisa melihat perspektif hidup yang lebih baik. Jangan biarkan duniamu yang gelap membuatmu berhenti membagikan cahaya. Sebab, saat kita memberikan keindahan kepada dunia, dunia akan mengembalikannya dalam bentuk kebaikan yang tak terduga.